Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara sebesar Indonesia dengan ratusan juta penduduk merencanakan masa depannya? Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng cetak biru atau blueprint yang jadi pemandu arah bangsa ini. Coba deh bayangin dulu skalanya. Ini bukan sekedar bikin daftar keinginan biasa. Ini tuh upaya raksasa buat menyatukan mimpi 270 juta lebih orang dari ribuan pulau jadi satu visi yang sama. Nah lo, gimana coba caranya? Oke, kita mulai ya. Rencana besar sebuah negara itu nggak dibuat asal-asalan loh. Ada ilmunya, ada seninya, yang biasa kita sebut manajemen strategis. Gampangnya gini, ini tuh cara sebuah organisasi, kalau dalam konteks ini ya negara, menetapkan mau jadi apa, terus nyusun langkah-langkah yang jelas buat sampai ke sana. Nah, sebelum kita bongkar dokumen perencanaan Indonesia, kita kenalan dulu yuk sama peralatan yang dipakai. Prinsip-prinsip ini tuh ibaratnya fondasi, berlaku di mana-mana dari perusahaan teknologi sampai ke pemerintahan sebuah negara. Nah, ini dia nih bagian yang paling tricky. Kalau di perusahaan, menang itu artinya untung. Tapi di pemerintahan, menang itu bisa berarti jalanan yang lancar, akses kesehatan yang mudah, atau pendidikan yang bagus. Pemerintah itu harus bisa jadi wasit buat banyak banget kepentingan. Ada pengusaha, petani, mahasiswa, nelayan, yang kebutuhannya tuh seringkali beda-beda, bahkan bertabrakan. Manajemen strategis yang kedengarannya rumit itu, intinya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, planning, tentukan tujuannya. Kedua, organizing, siapkan semua sumber dayanya. Ketiga, leading, arahkan timnya biar kompak. Dan terakhir, controlling, awasi terus progresnya. 4 hal ini nih yang jadi resep dasar dari setiap rencana yang sukses. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita lihat gimana Indonesia menerapkan ini semua ke dalam dokumen-dokumen perencanaannya yang asli. Jadi begini hierarkinya. Bayangin aja RPJP nasional itu kayak puncak gunung yang mau kita tuju, visi besar 20 tahun ke depan. Nah, RPJM nasional itu pos-pos peristirahatan setiap 5 tahun sekali buat ngecek kita masih di jalur yang benar apa enggak. Proses yang sama persis juga ada di level daerah, biar langkah pusat dan daerah itu seirama. Yang paling penting buat kita ingat, ini tuh bukan proyek sekali jadi terus selesai. Bukan, ini adalah siklus yang muter terus. Analisis situasi dulu, baru bikin rencana, terus dijalankan, habis itu dievaluasi hasilnya, buat jadi pelajaran di rencana berikutnya. Gitu terus. Tentu aja ya, rencana di atas kertas itu selalu kelihatan sempurna, tapi gimana pas eksekusinya di lapangan? Yuk kita lihat lebih dekat gimana rencana-rencana ini diuji sama tantangan yang sesungguhnya. Kita ambil satu contoh kasus spesifik ya, Sistem Informasi Penilaian Nasional atau SIPN. Ini proyek ambisius buat nyatuin data aset negara. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau datanya jadi satu, pemerintah bisa kelola kekayaan negara dari tanah, gedung, sampai jalan jauh lebih efisien. Tapi, proyek ini juga nunjukin betapa susahnya ngajak banyak lembaga buat kerja bareng. Coba deh lihat ini. Ada banyak banget pihak yang terlibat. Ada DJKN, DJP, ATR BPN, belum lagi pemerintah daerah, dan para profesional penilai. Masing-masing punya data sendiri, sistem sendiri. Nyatuin mereka semua itu bener-bener kayak nyusun puzzle raksasa yang kepingannya berantakan di mana-mana. Terus gimana caranya? Dan ini dia solusi cerdasnya, pakai kerangka 4C. Pertama, compliance. Semua harus patuh sama aturan main. Kedua, co-design. Sistemnya jangan dirancang sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng. Ketiga, co-production. Proses produksinya, kayak ngumpulin datanya, dikerjain gotong royong. Dan yang terakhir, co-incentive. Harus ada insentif yang adil biar semua pihak semangat buat kontribusi. Cerdas kan? Oke, setelah semua proses perencanaan yang panjang dan implementasi yang penuh tantangan, pertanyaan terbesarnya adalah berhasil nggak sih? Ada hasilnya nggak sih? Yuk kita lihat datanya. Coba perhatikan perbandingan ini. Ini adalah potret transformasi ekonomi Indonesia yang jelas banget. Dulu, mayoritas tenaga kerja kita ada di sawah dan ladang. Sekarang, mayoritas ada di sektor jasa. Ini bukan kejadian acak loh. Ini adalah buah dari perencanaan strategis jangka panjang. Sekarang kita pindah ke infrastruktur. Coba fokus ke angka ini. Di tahun 2014, total panjang jalan tol di seluruh Indonesia itu cuma 802 km. Ingat-ingat ya angkanya. Dan lihat, cuma dalam 8 tahun, angkanya meroket jadi 2.687 km. Naik lebih dari 3 kali lipat. Ini bukan cuma soal aspal ya. Ini adalah urat nadi ekonomi baru yang bikin distribusi barang lebih cepat dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Contoh lain yang nggak kalah penting, listrik. Tanpa listrik,
nggak ada industri, nggak ada inovasi. Kapasitas listrik kita di tahun 2014 itu ada di angka 53 gigawatt. 8 tahun kemudian, kapasitasnya melonjak jadi 81,2 gigawatt. Lagi-lagi, ini bukan cuma angka. Ini adalah energi yang menerangi jutaan rumah, menggerakkan ribuan pabrik, dan jadi bahan bakar buat ekonomi digital kita. Ini bukti nyata kalau rencana itu dieksekusi. Jadi kita udah lihat blueprint-nya, tantangan di lapangannya, dan juga hasil-hasil nyatanya. Tapi, di balik semua ini, masih ada satu PR besar yang fundamental banget. Nah, ini dia tantangan utamanya, sinkronisasi. Gimana caranya memastikan rencana besar pemerintah pusat itu nyambung dan seirama sama rencana pembangunan di tiap provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau nggak sinkron, ibaratnya kayak orkestra yang mainnya sendiri-sendiri. Musiknya jadi nggak karuan. Jadi inilah pertanyaan besarnya. Punya cetak biru yang solid itu satu hal, tapi gimana caranya kita bisa memastikan ribuan arsitek di daerah, dari Sabang sampai Merauke, itu membangun ke arah yang sama? Ini adalah pekerjaan rumah yang gak ada habisnya, tantangan abadi dalam seni mengelola masa depan sebuah bangsa.